penuh saja. Yesus. Panggil nama Yesus sebab dia segala-galanya dalam hidup saudara dan saya. Haleluya. Bagiku. Oh, oh. Yesus. Yesus. Kau segalanya. Sekali lagi dengan lembut. Yesus, Yesus. Kami mengundang Bapak Pendeta Gilbert kita di dalam doa dan firman. Kau berarti bagiku. Sama Yesus, Yesus. Amin, haleluya. Yesus. Segalanya bagiku. Katakan bersama-sama Yesus, Yesus. Yesus. Katakan kau berarti bagiku. Yesus. Jumpai dia, bicara sama dia. Katakan kau segalanya bagiku. Musik dengan sangat lembut. Kalau sudah gak keberatan, angkat tangan dua-dua sekarang. Yesus, panggil nama itu. Katakan kepada dia, kau berarti bagiku. Kau berarti bagiku. Tanpa engkau aku tidak dapat berbuat apa-apa. Yesus. Katakan Yesus, nama itu berarti bagiku. Kau segalanya bagiku. Tanpa musik sekarang, katakan Yesus, Yesus. Panggil dengan percaya. Dia tidak pernah kecewakan saudara. Katakan kau berarti bagiku. Tinggikan namanya, agungkan dia. Katakan kepada Yesus, Yesus, Yesus. Kau segalanya bagiku. Amin, 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 amin. Haleluya. Segalanya bagiku. Waktu kami gagal, engkau berarti dan segalanya buat kami. Waktu kami terhilang, engkau berarti dan engkau segalanya buat kami. Waktu kami jatuh, engkau berarti dan segalanya buat kami. Waktu kami susah, engkau berarti dan engkau segalanya buat kami. Karena engkau Tuhan tidak pernah kecewakan kami. Engkau Tuhan tidak pernah biarkan kami. Dan kami tahu di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain yang olehnya manusia selamat. Kecuali di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya Bapa, hati kami bersuka cita. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami bersorak-sorai, kami memuji-muji nama-Mu malam ini. Karena kami alami kuasa-Mu yang hebat. Kami rasakan kuasa-Mu yang dahsyat. Kami nikmati perjalanan hari demi hari bersama dengan Yesus. Itu sebabnya Bapa, kami cinta Engkau. Karena Engkau telah mengasihi kami terlebih dahulu. Kami nantikan firman-Mu berbicara buat kami malam ini. Karena kami tahu langit dan bumi akan lenyap. Tetapi firman-Mu tinggal tetap. Dan kami tahu apa yang keluar dari mulutnya Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Tetapi akan mengerjakan kehendak-Mu. Karena itu Bapa, berbicaralah buat masing-masing kami. Sebab kami siap untuk mendengarkannya. Oh, sembuhkan yang sakit. Kuatkan yang lemah. Beri penghiburan buat yang susah. Bebaskan
bebaskan yang terikat. Sehingga malam hari ini, haleluya, bukan sekedar ibadah pembinaan iman biasa yang kami hadiri, tetapi malam hari ini kembali kami berjumpa dengan Yesus lewat roh dan firman-Mu. Dan kami tahu, kami percaya orang yang berjumpa dengan Yesus, haleluya, tidak pernah akan dikecewakannya. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. 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 Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Senang berjumpa saudara kembali malam ini. Haleluya. Untuk bagian berkat dan firman Tuhan. Wah, malam ini ada bunga saya di sini. Oh, haleluya. Lebih bagus sedikit saudara. Kalau ada bunga lebih indah. Ya kan, saudara nggak cuma ngeliat orang yang keringetan di sini gersang lagi, tapi saudara lihat ada bunga yang baik. Tapi jangan lihat bunga kalau saudara ingat. Sembari saya khotbah saudara ingat, wah waktu Diana lebih banyak bunganya gitu. Bisa parah saudara-saudara. Ya banyak orang Kristen. Saya bingung. Diana baru mati 1 minggu. Seluruh dunia tahu bahwa Lady Di mati. Tapi Yesus sudah mati 2000 tahun yang lalu. Sampai hari ini masih ada orang pikir Yudas yang wajahnya disarukan seperti Yesus. Nah, saya bayangkan kalau orang Kristen semua gencar memberitakan tentang kematian Yesus, pasti seluruh dunia sudah percaya Yesus dan mengaku Yesus itu Tuhan. Amin saudara, berikan tepuk tangan. Tapi banyak orang Kristen sekarang, ya ampun, baca koran gak cukup, beli majalah. Masih beli majalah gak cukup, beli tabloid. Semua ingin tahu ini gimana ini. Gimana, ada yang bilang jangan-jangan dia dibunuh. Oh ya masa katanya gitu. Nah, saudaraku, itulah berita dunia. Tapi saya mau beritahu ada berita yang tidak pernah jadi usang. Itulah firman Allah, sumber kehidupan kita yang kekal. Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini seperti sudah saya singgung, selama sebulan ini kita akan berbicara tentang hidup yang diberkati, berkat-berkat secara keuangan yang akan kita bahas. Kenapa? Karena sudah saya jelaskan buat saudara bahwa selama ini sudah setan merasuk dalam pikiran banyak orang. Setan menipu dengan doktrin yang keliru sehingga menaruh pemikiran sekarang bahwa orang yang percaya kepada Tuhan harus menderita, sambil berkata, oh Alkitab kan juga bilang lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada seorang kaya masuk kerajaan sorga. Dari situ dengan pengertian yang salah kita mulai berpikir kalau begitu hati-hati jadi orang kaya, lebih baik nggak perlu jadi orang kaya. Lalu kalau dijumpai ada orang yang diberkati kita bilang, oh jangan-jangan dia masih hidup duniawi. Dan saya mau beritahu bertahun-tahun gereja Tuhan ditutup-tutupi tentang fakta kebenaran ini. Sehingga apa? Sehingga orang pikir semakin dia menderita, semakin dia rohani. Dan kalau ada orang yang berdoa, Tuhan berkati saya supaya gaji suami saya naik, supaya usaha saya maju terus. Lalu orang bilang, itu doa yang duniawi. Kenapa? Karena orang Kristen harus menderita. Kalau ada orang yang bilang, saudara-saudara, saya cinta Tuhan. Saking saya cinta Tuhan, udah 3 hari saya nggak makan nasi, cuma makan ketoprak sama gado-gado katanya. Dan saudara-saudara, karena saya melayani Tuhan, saya udah 5 bulan nggak bayar kontrakan. Lalu saudara, orang bilang siapa yang mau melayani Tuhan kalau begitu. Tapi saya mau beritahu bertahun-tahun fakta ini ditutupi dalam gereja Tuhan. Sehingga apa? Sehingga kalau seorang nggak diberkati, maka apa yang terjadi? Rumah tangga seringkali cekcok hanya karena persoalan keuangan. Kalau orang percaya nggak diberkati, bagaimana kita bisa reach out to the poor? Bagaimana kita bisa tolong orang yang miskin? Kalau gereja Tuhan nggak diberkati, kalau orang percaya nggak diberkati, bagaimana Injil bisa tersebar? Bagaimana pelayanan pekerjaan Tuhan bisa tersebar? Bagaimana bisa ada pemberitaan firman Tuhan bagi mereka yang membutuhkannya? Itu sebabnya selalu saya bilang, diskotik nggak pernah tutup karena kekurangan dana, saudara-saudara. Orang nggak pernah berhenti jadi pelacur hanya karena nggak cukup dana.
Tetapi persoalannya seringkali bahwa pekerjaan Tuhan gak bisa maju. Kenapa? Karena orang percayanya gak mengerti prinsip firman Allah bahwa hidup bersama dengan Allah bukan hanya mengasihi dan mencintai Allah, tetapi Allah curahkan segala berkatnya karena Dia cinta sama anak-anaknya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya mau beritahu, kalau saudara punya segala-galanya, maka saya percaya saya juga akan berikan segala-galanya buat anak saudara. Amin saudara. Saudara nggak mungkin punya segala-galanya lalu saudara bilang, saya ingin anak saya tinggal di rumah gubuk, biar dia kapok sana, biar dia rasa sana. No. Saya akan berikan yang terbaik sama anak saudara. Ya kan? Itu sebabnya ada pepatah dunia yang bilang, kalau orang tua kaya, anak jadi raja. Tapi kalau anak kaya, orang tuanya jadi budak. Kenapa? Karena kalau orang tuanya kaya, kecil-kecil, saya baca di majalah, anak kecil TK dibeliin handphone, saudara-saudara. Iya, masih kecil TK udah dibeliin handphone. Mencet aja masih susah. Ngomong bener aja masih benel. Ya kan, dibeliin handphone. Kenapa? Karena dia ingin supaya anaknya bisa nikmati semuanya. Tapi saudaraku, kalau anaknya kaya, suka keluar negeri, sebentar-bentar dia telepon orang tuanya, Ma, tolong jagain anak ya, tolong liatin ya, saya mau keluar dulu, gitu kan. Nah saudaraku, tapi saya mau beritahu, Bapak begitu sayang sama kita, sehingga segala sesuatu yang Dia miliki, Dia mau berikan kepada anak-anaknya, sebab Dia mengasihi kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah, hari ini yang akan saya mau sampaikan buat saudara, tentang firman Tuhan menjadi kaya dan diberkati. Nah kemarin sudah saya jelaskan buat saudara, sudah bisa lihat di sudah punya bulletin itu, sudah punya warta itu, bahwa apa hidup yang diberkati. Jangan saudara salah mengerti, jangan saudara pikir kekayaan hanya bicara tentang uang, jangan saudara pikir bahwa diberkati hanya bicara tentang materi. Tetapi sudah saya jelaskan beberapa pokok-pokok penting tentang apa artinya hidup diberkati. Nah sekarang yang saya mau bahas bagi saudara, Allah menjadi kaya dan diberkati. Nah minggu depan saya akan sampaikan buat saudara, mengapa orang Kristen miskin? Bukan kehendak Allah. Karena apa? Karena Yesus datang untuk memberi domba-dombanya hidup dan hidup berkemenangan. Itu sebabnya minggu depan segala hal tentang itu akan dikupas bagi saudara dalam dasar firman Allah, sehingga saudara mengerti bahwa kemiskinan bukan bagian dari nasib, kemiskinan bukan bagian dari kehendak Allah, tapi kemiskinan dapat diatasi karena saya percaya hidup Kristen adalah kemajuan. Saya tidak bilang bahwa setiap orang Kristen harus punya baby bands, setiap orang Kristen harus tinggal di rumah yang mewah. Lalu kalau rumahnya masih rumah sederhana, lalu kita akan lihat dan bilang, oh kurang iman dia. Apalagi kalau rumahnya RSS, rumah sangat sederhana sekali katanya. Ya, apalagi yang RSSSM, rumah sangat sederhana, mungil katanya gitu. Ya. Lalu kita bilang, oh itu berarti imannya juga iman SSSS, iman yang sangat sederhana sekali. Tapi saya mau beritahu buat saudara, bukan berarti hidup Kristen harus jadi kaya, punya segalanya. Tapi hidup Kristen harus ada kemajuan. Amin saudara, harus ada kemajuan. Harus ada kemajuan. Kalau hidup Kristen kita tidak ada kemajuan, something wrong in our Christian life. Ada sesuatu yang gak beres dalam hidup kekristenan kita. Kenapa? Hidup Kristen harus ada kemajuan. Amin saudara. Harus ada kemajuan. Tapi ada banyak orang Kristen bertahun-tahun tidak mengerti kehendak Allah. Sehingga apa yang terjadi? Dia tidak bisa maju. Hidup kekristenannya seperti tertahan. Lalu setan menipu dia dan berkata, ya itu kehendak Allah buat kamu. Tapi hari ini ketika setan bilang sama saudara sesuatu, bilang sama dia, shut up, devil. Setan kaget. Dia bilang, kenapa? Dia bisa marah sama saya.
Kita bilang, karena saya ngerti firman Allah. Dan firman Allah beri kemenangan dan kelepasan buat saya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Nah, beberapa bagian dulu dalam firman Tuhan saya mau berikan buat saudara. Jadi ingat, hari ini kita bicara tentang menjadi kaya dan diberkati. Nah, saya sudah jelaskan buat saudara, saya harap sampai akhir bulan ini, selama bulan September, saudara perhatikan baik-baik setiap firman Tuhan ini, sehingga saudara nggak salah mengerti. Jangan saudara pikir bahwa saya sedang bicarakan prosperity gospel, Injil kelimpahan saja. Buat saya Injil itu berat, Injil itu darah, Injil itu salib. Tetapi di balik Injil yang darah dan salib itu ada mahkota dan ada berkat dan kelimpahan. Itu sebabnya sampai akhir program kita di minggu terakhir bulan September, kita akan bicara tentang mengapa Allah memberkati anak-anaknya. Nah, bagaimana menjadi kaya dan diberkati? Saya mau sudah lihat dulu. Yang pertama dalam Kejadian 13. Kejadian 13. Ada 3 contoh yang akan kita lihat dulu. Abraham, Salomo, dan Hizkia. Abraham, Salomo, dan Hizkia. Mulai dengan Abraham dulu dalam Kejadian 13. Kejadian 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Perhatikan. Adapun siapa saudara? Abram. Siapa Abram ini saudara? Bapak orang beriman. Abram bapak orang beriman, dan dijelaskan adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Saudaraku, kekayaan tidak menghambat dia untuk memanggil nama Tuhan. Kesibukannya dalam usahanya, kesibukannya dalam mengatur segala kekayaannya tidak menghambat dia untuk mencari Tuhan. Nah, itulah persoalannya. Ada banyak orang semakin kaya menjadi semakin stres. Ada banyak orang semakin kaya menjadi semakin tertekan. Ada banyak orang semakin kaya, rumah tangganya semakin hancur. Kenapa? Karena waktu dia baru mulai langkahnya, dia berdoa kepada Allah, dan karena dia menyerahkan semua persoalannya kepada Allah, Allah mulai memberkatinya. Tidak dibiarkannya dia turun, diangkatnya dia naik. Tetapi apa yang terjadi ketika kekayaan semakin Allah berikan, dia mulai nggak menyadari lagi, dia mulai nggak memberi waktu lagi kepada Allah. Sehingga apa yang terjadi kemudian? Betul, kekayaan dia dapatkan, tetapi pada saat yang sama kekayaan dia dapatkan, keributan rumah tangga mulai terjadi hari demi hari. Pada saat yang bersamaan bahwa dia mendapat kekayaan, pada saat yang bersamaan pula hidupnya mulai gelisah. Dia mulai bergaul dengan obat-obat tidur, dia mulai bergaul dengan kesenangan dunia, dia mulai bergaul dengan free sex, kebebasan seksual. Kenapa? Karena dia nggak tahan pressure, karena dia nggak tahan tekanan, karena dia nggak tahan himpitan dari dunia ini yang menekan dia. Kenapa? Karena dia tidak memegang kepastian, karena dia tidak memiliki kekuatan untuk bertahan dari semuanya. Sementara kepastian dan kekuatan hanya kita miliki di dalam Yesus Kristus, batu karang yang teguh yang akan menjamin kita bahwa kita tidak akan goyah sampai selama-lamanya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tapi Alkitab bercerita bahwa Abraham memiliki kambing domba sangat banyak.
Abraham dikatakan pada ayat yang ketiga, ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai ke Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Mulai dia pergi ke satu tempat ke tempat yang lain, mulai ada bisnis-bisnis baru, mulai ada kerjaan-kerjaan baru, mulai ada pintu-pintu baru yang terbuka. Tetapi dikatakan pada ayat yang keempat, ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana, disitulah Abraham memanggil nama Tuhan. Kesibukannya, usahanya, segala kekayaan dan berkat-berkatnya tidak membuat dia kehilangan waktu bersama dengan Tuhan. Amin saudara. Tidak membuat dia kehilangan waktu bersama Tuhan. Ada banyak orang karena dia sedang membangun karir yang baik. Lalu apa yang terjadi? Mulai satu hari Minggu gak sempat ke gereja. Mulai satu hari gak sempat lagi doa. Mulai satu hari gak sempat lagi baca Alkitab. Mulai satu hari gak sempat lagi kumpul bersama keluarga dan doa bersama. Dengan alasan saudaraku, pada saat kita gak mulai minta kekuatan dari Allah, pada saat kita mulai gak mendekat sama Allah, maka saudaraku, we are in a dangerous place. Kita ada dalam tempat yang berbahaya. Karena pada saat kita lepas dari tangan Tuhan, pada saat itu setan bilang, dia menjadi target yang paling mudah untuk saya serang. Saudaraku, pada saat engkau semakin diberkati, setan mulai semakin cari-cari saudara. Pada saat saudara semakin diberkati, setan mulai semakin cari-cari saudara. Kenapa? Karena kalau saudara nggak punya apa-apa, siapa lagi yang mau kawin sama saudara? Betul saudara? Karena saudara sudah punya istri. Tapi kalau saudara diberkati, orang mulai bilang, biarin dia punya istri, biarin gue jadi bini kedua juga boleh dah. Betul saudara? Betul saudara? Ya kan? Itu sebabnya kalau saudara mulai semakin diberkati, orang mulai lihat, biarin deh, gue jadi laki-laki simpanan dah. Yang penting kaya dia. Saudaraku, itu betapa berbahayanya kalau saudara semakin diberkati tapi gak punya waktu dengan Tuhan. Kenapa? Karena you are in a dangerous place. Engkau ada di tempat yang sangat berbahaya. Lalu lihat ayat yang kelima. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abraham mempunyai domba dan lembu dan kemah. Dan saudaraku, saking diberkatinya, orang yang ikut dengan dia turut diberkati. Ayat yang ke-6. Tetapi negeri itu tidak cukup luas. Saudara bisa bayangkan tempatnya jadi kesempitan, saudara-saudara. Saking diberkatinya, dia harus ekspansi lebih besar lagi. Kenapa? Negerinya udah gak cukup luas lagi. Tempatnya sudah dikuasai besar-besaran oleh Abraham dan Lot. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama. Sebab harta milik mereka, apa saudara, amat banyak. Dosa nggak punya harta banyak, saudara-saudara? Dosa nggak? Antara kata saudara duniawi. Dosa nggak punya perusahaan besar, saudara-saudara? Dosa nggak punya karir baik? Alkitab berkata Abraham, bapak orang beriman itu. Banyak orang pikir kalau orang beriman itu berarti sedikit-sedikit menderita, agak pucat dikit terus jalannya begini. Giginya udah ompong dua. Sehingga kalau saudara ketemu di jalan orang-orang yang kelihatan agak menderita, pucat dikit, lalu bongkok begitu, saudara senggol dari belakang dan bilang, om pendeta ya. Iya, kau tahu, pucat sih katanya gitu. Banyak orang punya konsep orang beriman itu berarti agak bongkok sedikit, pucat, lalu jalan begitu. Orang tinggal colek dari belakang, tante. Kenapa? Tante anak Tuhan ya? Iya, dari mana taunya pucat sih katanya. Sehingga banyak orang pikir, oh kalau saya beriman kepada Tuhan, saya tidak boleh dandan lagi. Nanti kalau dandan kelihatan seger begitu, nanti kata orang duniawi.
Kalau saya jadi orang percaya, saya tidak boleh kelihatan gagal lagi. Kenapa? Nanti orang bilang duniawi. No, 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 no. Saya mau beritahu buat saudara. Bapak orang beriman itu dikatakan Alkitab apa? Saudara punya harta sangat banyak. Amin saudara. Amin saudara. Dia bukan orang yang on kesorah gitu. Bukan orang yang nggak keurus gitu. Kadang-kadang kalau kita pikir orang beriman tuh jenggotnya panjang, batuk-batuk. Lalu semua orang datang bilang, kakek saya minta petunjuk. Apa cucu? Ada seorang kita gini. Senang dia sekarang. Haleluya. 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 Bapak orang beriman, dia punya harta dikatakan apa saudara? Amat banyak. Amat banyak. Haleluya. Itu berarti persoalannya sekarang bukan berapa banyaknya harta saudara, tapi persoalan saudara bagaimana hati saudara. Apakah hati saudara tertuju kepada harta saudara, atau hati saudara hanya tertuju kepada Yesus, sumber segala berkat dalam hidup kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Saya sengaja pelan-pelan. Saudara ngerti sekarang saudara-saudara? Amin. Saudara ngerti? Oh, aminnya meragukan saya. Ngerti saudara? Bagus. Ngerti? Amin gitu dong. Amin. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama. Sebab harta milik mereka amat banyak sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Itu Abraham. Saya sudah jelaskan pokok-pokoknya buat saudara. Sekarang saya mau saudara lihat satu raja-raja. Berapa pokok ini saya bagikan dulu buat saudara. Sehingga saudara punya gambaran yang clear. Saudara punya gambaran yang jelas dulu. Satu raja-raja 10 ayat yang ke-23. Karena saya punya pergumulan dan kesaksian itu ada di majalah Marak waktu saya remaja. Jadi saya diwawancara oleh majalah remaja Marak yang kita buat itu. Lalu ada satu persoalan saya waktu mau jadi hamba Tuhan. Karena saya itu orangnya gak bisa diem gitu saudara-saudara. Pikiran saya dulu, kalau jadi pendeta itu, saudara tahu apa yang saya paling takutin jadi pendeta? Yang saya takutin jadi pendeta bukan masalah, bukan persoalan, bukan sama sekali, nggak itu persoalan saya. Yang paling saya takutin kalau jadi pendeta itu jadi culun begitu. You know what is the meaning of culun? Culun. Yang saya takut kalau saya jadi pendeta, saudara tahu apa paling saya takutin? Jubah hitam. Karena dulu konsep saya, kalau jadi pendeta tuh pakai jubah hitam gitu. Terus mimbarnya tinggi besar gitu, terus saya di atas itu. Terus jalan gitu, nanti ada orang kasih Alkitab buat saya naik. Lalu semua jemaat gitu. Sebagian makan permen karet. Dan saya mulai. Saudara-saudara yang kekasih. Sore hari ini. Saya mau beritahu buat saudara-saudara bahwa Allah di sorga adalah Allah yang memberkati anak-anak. Halo semua. Saya pikir saya mesti begitu 5 menit langsung blak aja. Aduh. Jadi saudara tahu apa yang terjadi? Saya SMA di SMA Negeri 3 Setiabudi Jakarta. Dan waktu saya
benar-benar mau melayani Tuhan untuk SMA itu. Saudara tahu apa yang terjadi? Saya pakai sepatu kulit, sepatu tok-tok. Waktu zaman saya itu lagi rame-ramenya Nike, Reebok, Robek. Saya pakai sepatu bata yang lancip ujungnya. Yang kalau nendang setan aja setan lari, saudara-saudara. Saya bilangnya itu sepatu tok-tok. Sepatu bapak saya pakai itu. Kebesaran naik kaki bapak saya lebih besar. So, sepatu tok-tok saya sebutnya. Kenapa kalau jalan bunyi kletok, 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 kletok gitu. Dan saya pinjam semir rambutnya papa saya. Semir rambut itu. Terus disisir. Sisirnya dari kiri ke kanan. Waduh, begitu mengkilat. Sampai laler nempel jatuh, saudara-saudara. Terus saya berangkat ke sekolah begitu. SMA 3 Setiabudi Jakarta. Jalan. Semua. Lu kenapa lu hari ini? Dan saya mau beritahu stres, saudara-saudara. Stres berat, saudara-saudara. Saya tuh orangnya nggak biasa begitu, saudara-saudara. Menurut saya hidup tuh enak gitu, saudara. Saya itu yang nggak bisa itu diem gitu. Makanya jadi pendeta juga mundar-mandir. Udah modelnya begitu. Ada banyak orang yang bilang pendeta saya kurang urapan. Saya tanya kenapa? Habis dia kalau khotbah berdiri diem aja. Ya, masa urapan tergantung berapa banyaknya goyangnya dia. Bukan, itu mah modelnya memang begitu, saudara-saudara. Dari pabriknya udah nggak ngambil untung, memang begitu modelnya. Sehingga saya pikir, waduh kalau jadi pendeta tuh susah nanti. Mesti rambut itu sisir miring, pakai minyak rambut. Dan saya bisa bayangin saya pakai minyak rambut begitu, pakai sepatu tok-tok, umur 16 tahun, sekolah gitu. Baju licin sekali, setrika gitu. Kalau ketemu orang ketawa gitu. Apa kabar? Cuma kuat seminggu, saudara. Nggak tahan saya. Saya bilang hidup Kristen susah banget gitu. Tapi akhirnya saya ketemu bahwa hidup Kristen nggak begitu, saudara-saudara. Amin. Hidup Kristen bukan berarti nggak boleh ketawa lagi nanti kalau wah duniawi. No. Buat saya hidup Kristen itu indah dan menyenangkan dan luar biasa bersama Tuhan. Haleluya. Amin, saudara. Sekarang lihat 1 Raja-Raja pasal 10. 1 Raja-Raja pasal 10. Saya punya penyakit itu kalau ngomong itu panjang aja terus gitu. Ampun. Jam udah ditutupin lagi di situ. Jadi sorry kalau sudah pulang agak malam, jamnya ditutupin. Besok kita bikin bolong tengah persis untuk jam. Saya juga nggak kelihatan itu jam. Oke. 1 Raja-Raja 10 ayat 23. Kita tahu Salomo adalah seorang yang diberkati oleh Allah sendiri. Ayat yang ke-23. Dikatakan, kalau saya bacakan ayat 21, saudara akan lebih terkejut. Dikatakan segala perkakas minuman Raja Salomo, dikatakan saudara apa? Dari emas. Dan segala barang di gedung hutan Libanon itu dikatakan apa saudara? Dari emas murni. Tidak ada barang perak. Sebab orang menganggap perak tidak berharga pada zaman Salomo. Sebegitu diberkatinya dia sampai perak udah gak ada harganya lagi, saudara-saudara. Zaman sekarang perkakas makan dari perak cukup mahal, saudara-saudara. Tapi gak dipakai sama Salomo. Salomo cuma pakai emas yang dikatakan emas murni. Ayat yang ke-23. Raja Salomo dikatakan apa saudara? Melebihi semua raja di bumi. Dalam hal kekayaan dan hikmat. Seluruh bumi berikhtiar menghadap Salomo untuk menyaksikan hikmat yang telah ditaruh Allah dalam hatinya. Tadi kita lihat bapak orang beriman. Sekarang kita lihat yang kedua, orang yang berhikmat. Orang yang berhikmat ini juga bukan orang yang seperti gambaran kita. Oh, orang-orang pinter itu mendapat hikmat dari Allah. Dikatakan apa saudara? Perkakas makannya dari emas. Semua peralatannya dari emas murni. Dan dikatakan ayat yang ke-23 tadi, dia lebih kaya melebihi semua raja di bumi
dalam hal kekayaan dan hikmat. Dia lebih kaya daripada raja-raja kafir. Dia lebih kaya daripada raja-raja yang suka korupsi. Dia lebih kaya daripada raja-raja yang hidup dalam ketidakbenaran. Karena dia hidup dalam hikmat. Selanjutnya kita lihat 2 Tawari. Beberapa pokok ini saya bagikan dulu buat saudara. Sehingga saudara jelas. 2 Tawari 32. 2 Tawari 32. Saya mau keluarkan dalam pikiran saudara apa yang selama ini setan jajah saudara dan pikir, oh ya kemiskinan itu adalah rencana Allah, kemiskinan itu adalah bagian dari maksud Allah dalam hidup orang percaya. Nah besok, minggu depan maksud saya akan bagikan buat saudara secara firman Allah. Jangan salahkan siapa-siapa, tapi minggu depan saya akan bagikan buat saudara kenapa orang percaya miskin, kenapa orang percaya nggak bisa diberkati, kenapa orang percaya kekurangan. Saya akan bagikan buat saudara minggu depan. Tapi sekarang saya mau jelaskan beberapa pokok kehendak Allah dulu. 2 Raja-Raja pasal 32 ayat 27 sampai ayat yang 29. Kita tahu Hizkia. Hizkia juga seorang raja yang ditambahkan Tuhan usianya 15 tahun. Ayat 27. Hizkia mendapat kekayaan dan kemuliaan yang apa saudara? Sangat besar. Ia membuat perbendaharaan untuk emas, perak, batu permata yang mahal-mahal, rempah-rempah, perisai-perisai dan segala macam barang yang indah-indah. Juga tempat perbekalan untuk hasil gandum, untuk anggur dan minyak, dan kandang-kandang untuk berbagai jenis hewan besar, dan kandang-kandang untuk kawanan kambing domba. Ia mendirikan kota-kota, memperoleh banyak kambing domba dan lembu sapi. Dijelaskan kenapa semuanya dia raih, kenapa dia dapatkan. Tidak dikatakan bahwa itu adalah hasil kejahatan, tidak dikatakan bahwa itu adalah hasil kepintarannya sendiri, tapi dijelaskan di sini karena apa saudara? Allah mengaruniakan dia harta milik yang amat besar. Allah yang mana yang berkati Hizkia? Allah yang mana yang berkati Hizkia? Allah yang mana yang berkati Hizkia, saudara? Hah? Allah yang mana? Allah yang mana? Allah yang mana? Allah yang mana? Yang mana, saudara? My Father. Amin, saudara. Allah yang mana? Bapa saya. Amin, saudara. Allah yang mana, saudara? Bapa saya. Bisa bilang sama-sama Bapak saya, amin. 1, 2, 3, Bapak saya. Bilang sama-sama lagi, Bapak saya. Allah yang mana saudara? Bapak saya. Pertanyaan saya, kalau Bapak saya bisa kasih sama Hizkia, Bapak saya bisa kasih juga sama saudara. Kalau Bapak saya bisa kasih sama Salomo, Bapak saya juga bisa kasih sama saudara. Kalau dia nggak kasih sama kita, maka dia Allah yang nggak adil. Betul? Tapi persoalannya yang harus kita tanya, kenapa dia nggak kasih kita? Dia bisa, amin saudara. Semua setuju bahwa dia bisa? Amin saudara. Nah sekarang pertanyaannya, Bapak saya yang kasih sama Hizkia, masakan Bapak saya itu tidak bisa kasih sama saudara? Jawabannya bisa. Jawabannya bisa. Tapi kita akan gali terus sampai kita ketemu kenapa kita nggak dapat. Yang pertama kita sudah tahu, yang saya sudah singgung buat saudara, karena setan menipu kita. Setan menipu kita bertahun-tahun dan bilang kekayaan itu jahat. Saya mau beritahu buat saudara, kekayaan tidak jahat kalau kekayaan menjadi hamba kita. Tetapi kalau kekayaan menjadi tujuan hidup kita, maka kekayaan dapat membuat kita menjadi orang jahat. Saya ulangi sekali lagi, kalau kekayaan menjadi hamba kita, maka kekayaan itu tidak jahat. Kenapa? Karena kekayaan itu akan kita pakai untuk menangkan jiwa. Kekayaan itu kita pakai untuk melebarkan pekerjaan Tuhan. Kekayaan itu kita pakai untuk menolong orang yang membutuhkan. Kekayaan itu kita pakai untuk tarik jiwa dari neraka, kosongkan neraka dengan segala yang Tuhan berkati hidup kita. Tapi sebaliknya. Kalau kekayaan menjadi tujuan hidup kita. Kalau kekayaan menjadi tujuan hidup kita.
Kekayaan akan menjadikan kita orang yang tamak. Kekayaan akan menjadikan kita orang yang jahat. Kekayaan akan menjadikan kita orang yang hidup dalam perzinahan dan dosa. Itu sebabnya kekayaan tidak jahat, asal dia menjadi hamba kita. Amin saudara. Amin saudara. Ada orang yang karena kekayaan dia rela jual dirinya sendiri. Ada orang yang karena kekayaan dia tinggalkan imannya kepada Tuhan. Ada orang yang karena kekayaan dia lupa tanggung jawabnya sebagai seorang istri. Dia lupa tanggung jawabnya sebagai seorang suami. Dia lupa tanggung jawabnya sebagai orang percaya. Dia kompromi dengan dosa. Dia kompromi dengan kejahatan sambil berpikir, kan untung saya akan besar. Betul, untung saudara besar. Tapi saudara akan dilemparkan ke dalam neraka. Apa artinya? Sebagai hamba Tuhan yang mengasihi saudara, berkali-kali saya bilang, I have to tell you the truth. Saya harus beritahu saudara kebenarannya. Kenapa? Mungkin ada banyak orang mau ngomong yang manis-manis sama saudara. Supaya apa? Supaya saudara bisa dengarkan firman Tuhan baik-baik, manggut-manggut, senyum-senyum. Tapi buat saya, lebih baik firman Tuhan sedikit mengejutkan saudara, mencuci saudara, tapi saudara bersih dan berkat Allah semakin dapat mengalir dalam hidup saudara. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang pertama kita sudah tahu, karena setan menaruh doktrin yang keliru. Yang kedua kita mengerti, kenapa? Karena seringkali kita belum bisa dipercaya. Seringkali kita belum bisa dipercaya. Kenapa Allah belum beri seperti dia beri kepada Hizkia, seperti dia beri kepada Abraham, seperti dia beri kepada Salomo. Kenapa? Karena seringkali kita belum bisa dipercaya. Ada orang tua yang anaknya pinjam mobil. Pinjam mobil dong, kamu harus pakai supir ya. Oh, sekali-sekali kan udah umur 17 tahun kan. Main pacaran, masa pakai supir kan malu tuh kedengeran janji-janjinya. Papa bilang, no, Papa belum bisa percaya sama kamu. Papa belum bisa percaya sama kamu. Kalau kamu mau harus pakai supir, kalau tidak naik bus. Saya mau bilang sama saudara, itu Papa yang jahat atau Papa yang baik? Papa yang baik. Sebab apa? Sebab kalau Papa sudah percaya sama dia, jangankan anaknya minta, tapi papanya yang ngomong sendiri bilang, Papa nggak tega kamu naik bus gitu. Udah itu pakai aja tuh mobil. Ah jangan Pak, kalau saya naik mobil malah, udahlah mendingan saya naik kendaraan umum aja. Udah pakai lah panas-panas gitu, Papa nggak tegang lihat kamu. Ya udah terima kasih ya Pak. Amin saudara. Papa mau beri kalau dia bisa percaya. Dengar baik, Allah pingin sekali berkati saudara. Kenapa? Kalau dia beri sama saudara, sorga tidak akan kekurangan. Amin saudara. Kalau Allah beri sama saudara, sorga nggak pernah kekurangan. Berapapun yang saudara butuhkan, apapun yang saudara perlukan, sorga punya cukup banyak stok, sehingga sorga nggak mungkin kekurangan. Karena di sorga tidak pernah devaluasi. Dolar di sorga tidak pernah naik, saudara-saudara. Nggak pernah dibilang, oh suku bunga di sini udah terlalu tinggi, overnight rate-nya terlalu tinggi, nggak bisa dikasih dari sorga. Kenapa? Karena lagi ada devaluasi. Sorga nggak pernah kekurangan. Amin saudara. Bank Indonesia bisa kekurangan, bank-bank tertentu bisa kekurangan, tapi bank sorga selalu cukup punya dana buat saudara kapanpun dan siapapun yang membutuhkannya jika engkau percaya. Haleluya. Itu sebabnya saya paling bingung kalau lihat orang Kristen stres. Saya bisa stres lihat orang Kristen stres, saudara. Satu-satunya yang bisa membuat saya stres cuma kalau saya lihat orang Kristen stres. Karena mestinya orang Kristen gak usah stres. Betul saudara? Nah sekarang kita lihat apa beberapa pokok. Nah sekarang di mana persoalannya menjadi kaya dan diberkati. Tadi sudah saya jelaskan beberapa pokok buat saudara. Nah sekarang kita akan lihat apa itu. Yang pertama, menjadi kaya dan diberkati bukan usaha yang mudah dan cepat. Menjadi kaya dan diberkati
bukan usaha yang mudah dan cepat. Kenapa dia tidak mudah? Saya sudah bilang tadi, karena kalau saudara kaya dan diberkati, maka saudara jadi target dari setan. Kenapa? Karena seorang yang kaya ini kalau diseret oleh setan, dia bisa nyumbang kerajaan setan besar-besaran. Kalau saudara pergi ke pelacuran, saudara kan sumbang pekerjaan setan besar-besaran. Kalau saudara main judi, saudara kan sedang sumbang kerajaan neraka besar-besaran, saudara-saudara. Kenapa? Karena pekerjaan setan akan bisa berlangsung terus. Pekerjaan setan bisa menarik jiwa lebih banyak lagi. Dengan apa? Dengan uang. Dan itu sebabnya tidak mudah. Tidak mudah. Dan bukan usaha yang cepat. Dunia ini senang menawarkan shortcut. Dan selalu saya bilang, shortcut is never God's way. Jalan pintas nggak pernah jalannya Tuhan. Jalan pintas itu selalu jalannya setan. Karena Tuhan nggak pernah suruh kita shortcut. Tuhan nggak pernah suruh kita potong kompas. Tuhan nggak pernah suruh kita tabrak saja. Tuhan kadang-kala meminta kita untuk tekun. Amin saudara. Untuk tekun. Untuk sabar. Tapi jangan salah mengerti saya. Jangan salah mengerti saya. Yang saya takut saudara pulang dari sini naik taksi. Lalu tukang taksi bilang, Bu maaf ya Bu ini macet gitu. Kita ambil jalan potong aja. Jangan. Itu jalan setan itu. Ya, saya mau make sure ini jelas. Kenapa? Kadang-kala orang dengar firman Tuhan agak ngantuk-ngantuk gitu saudara-saudara. Lalu pendeta ngomong salah nangkep gitu saudara-saudara. Makanya saya kasih tahu, bukan usaha yang mudah dan cepat. Saya lihat sebentar dalam Amsal 28. Amsal 28. Ayat yang ke-20. Amsal 28. Amsal 28. Amsal 28. Ayat yang ke-20. Amsal 28 ayat yang ke-20. Ayat 20 Amsal 28 bilang gini, orang yang dapat dipercaya mendapat apa saudara? Banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya dikatakan apa saudara? Tidak akan luput dari hukuman. Karena apa? Karena orang yang ingin cepat menjadi kaya, orang yang ingin mudah menjadi kaya, dia akan pasti mengerjakan shortcut. Dia pasti akan buat jalan pintas. Apapun caranya dia akan potong kompas. Dia nggak mau tekun. Dia nggak mau sabar. Dia nggak mau tunggu waktunya Tuhan. Tetapi dia potong kompas. Yang penting orang bisa tolong dia. Orang bisa buka jalan buat dia. Sehingga dia nggak andalkan Allah lagi. Tapi dia andalkan teman baik. Dia andalkan power. Dia andalkan kekuatan. Dia andalkan fasilitas. Dan dia tidak lagi andalkan Allahnya. Dan Alkitab berkata, kekayaan yang didapat buru-buru akan berlalu buru-buru. Kekayaan yang didapat buru-buru akan berlalu buru-buru. Kalau saudara tanya sama saya, bagaimana supaya cepat menjadi kaya? Saya bilang, no way. Tapi kalau saudara tanya sama orang yang tidak percaya Tuhan, saudara pergi ke dukun dan bagaimana cepat kaya, dia akan kasih tahu jalannya. Seorang datang kepada Yesus dan bilang, Tuhan, apa yang harus aku buat supaya aku dapat beroleh hidup yang kekal? Yesus nggak bilang jalan yang paling cepat. Tapi Yesus bilang, pergi sekarang, pulang, jual hartamu, kembali kepadaku. Hah? Susah amat. Iya, itu satu-satunya jalan. Nggak ada jalan yang mudah dan nggak ada jalan yang cepat. Kalau saudara lihat bukti firman Allah. Nah, saya mau bagikan ini buat saudara biar jelas. Sehingga nggak ada orang Kristen yang hidup dalam khayalan. Nggak ada orang Kristen yang hidup dalam mimpi-mimpi yang nggak karu-karuan. Tetapi kita harus kerja keras. Amin saudara. Kita harus hidup dengan Allah. Dan minta pimpinan Roh Kudus. Nah, kalau saudara lihat dalam Kejadian 39.
Ada 3 hal yang penting yang saya mau bagikan di sini. Kejadian 39. Yang pertama ini tentang Yusuf. Apa saja yang harus dibutuhkan? Yang pertama kita lihat akan Yusuf. Nah, ini akan kita lihat di sini disiplin. Kejadian 39 ayat 1 sampai 5. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir. Kita tahu Yusuf tadinya dibuang, dijual, lalu sekarang udah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pegawai raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang, dikatakan apa saudara, yang selalu berhasil. Dia mulai karirnya dari apa saudara? Dari seorang pembantu. Bahkan lebih rendah dari seorang pembantu, dia mulai dari seorang apa saudara? Budak. Saya tidak perlu tahu saudara mulai dari mana, itu bukan persoalan kita yang akan kita bahas di sini. Mungkin saudara menantang saya dan berkata, pendeta, enak sekali untuk khotbah menjadi kaya dan diberkati. Kalau untuk orang-orang yang memang sudah businessman, supaya bisnisnya lebih menanjak. Untuk orang-orang yang memang karirnya sudah baik, kalau karirnya sudah menanjak. Saya mau tanya sama saudara, adakah yang lebih rendah lagi dari seorang budak? Yusuf memulai karirnya dari seorang budak. Saya mau beritahu bagi anak-anak muda di tempat ini, jangan kecil hati kalau engkau lahir dari keluarga miskin. Saya mau beritahu orang-orang Kristen yang ada di sini, jangan kecil hati kalau engkau pegawai rendahan. Jangan kecil hati kalau engkau hanya punya warung kecil di depan rumahmu. Tetapi jika engkau taat sama Tuhan, harapkan perkara besar, mengerti janjinya, hidup dalam kuasa Allah, sesuatu yang besar dan ajaib pasti akan terjadi. Amin saudara. Tapi persoalannya, banyak orang Kristen pasrah sama nasib. Ya kita mah begini-begini aja. Orang apa kabar? Ya kabar kabur. No. Siapa yang saya lagi ngomong di sini saudara? Budak. Ada di sini yang lebih rendah dari budak? Tidak ada. Saya percaya semua saudara pasti punya karir yang lebih baik dari seorang budak. Tapi saudara, dari seorang budak dikatakan apa? Dia berhasil dalam segala sesuatu. Karena apa? Tuhan menyertainya. Dari seorang budak akhirnya mulai dipercaya dalam seluruh kebutuhan rumah tangga. Dari seorang budak akhirnya menjadi orang kedua. Dan akhirnya saya mau beritahu, akhirnya dia menjadi Perdana Menteri. Amin saudara. Akhirnya dia menjadi orang penting. Siapa yang mengerjakan itu buat Yusuf? Allah yang mana? Bapa saya. Katakan sama-sama, siapa saudara? Bapa saya. Dan Bapak kamu. Amin saudara. Katakan sama-sama, Bapak kamu. Sekarang bilang Bapak kamu. Bilang sama orang sebelah saudara, Bapak kamu itu. Udah. Dia udah tahu. Iya. Udah tahu dia? Udah. Bilang lagi sekali lagi sama dia, Bapak kamu itu. Kalau Bapak saya bisa buat Yusuf dari seorang budak dan angkat terus, kenapa engkau harus jadi orang yang patah semangat? Mungkin engkau sedang gagal, mungkin engkau merasa apapun yang kau buat kelihatannya nggak berhasil. Mungkin sudah berkata, saya mau memulai sesuatu, tapi kesannya banyak masalah. Saya mau beritahu buat saudara, kalau Yusuf mulai sebagai budak, tapi disiplin, tetap takut akan Tuhan, tetap hidup dalam kekudusan, lalu Tuhan angkat dan percayakan perkara besar bagi dia, maka Allah yang sama, Tuhan yang sama, Bapa yang sama bisa kerjakan buat Yusuf, dia bisa kerjakan buat saya dan saudara. Amin saudara. Kuncinya jangan lemah semangatmu. Kuncinya miliki disiplin. Jangan goyah,
Jangan takut. Oh, istrinya Potifar coba tarik-tarik dia. Dia nggak peduli. Kedisiplinannya kepada Allah dan kebenaran membuat dia maju, bertanggung jawab, lakukan segala sesuatu dengan takut akan Tuhan. Nggak ada orang yang nggak bisa berhasil. Jangan bilang sama saya, tapi orang tua saya miskin sih dulu. Saya nggak bisa disekolahin. Itu bukan alasan. Itu bukan alasan. Engkau punya Bapa yang kaya. Engkau punya Bapa yang hebat dan luar biasa. Saya tidak tahan, sudah terlampau lama gereja Tuhan dibelenggu dengan kegagalan, kemiskinan, kemelaratan, dan penderitaan. Dan kita nggak bisa buat apa-apa. Dan akhirnya kita punya apa? Kita punya mentality of slave. Kita punya mental budak. Kita punya mental budak yang maunya diperhamba dan gak bisa buat apa-apa, gak berani buat breakthrough. Yang hanya tunduk. Karena budak, slave, become our mentality. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, budak itu bukan nasib. Budak itu mentality. Karena punya mental seperti itu. Yang penakut, yang gak bisa rancangkan karya besar. Hal yang kedua, saya mau sudah lihat Kejadian pasal 26. Kejadian 26. Lihat, bukan usaha yang mudah dan cepat. Yusuf gak mudah, Yusuf gak cepat, butuhkan disiplin. Dia disertai sampai dia berhasil. Kejadian 26 ayat 12 sampai 13. Maka menaburlah Ishak di apa saudara? Tanah itu. Di mana itu tanah itu? Di Filistin. Tengah-tengah orang kafir. Di tengah-tengah orang yang membencinya. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil berapa saudara? 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya. Dikatakan apa saudara? Bahkan kian lama kian kaya sehingga ia menjadi sangat kaya. Bukan hanya Abraham, tapi Ishak, Yakub kata Alkitab, Abraham. Sekarang anaknya kita baca Ishak menjadi kaya dan sangat apa saudara? Kaya. Alkitab menjamin anak cucu orang benar tidak akan meminta-minta roti. Dan saudaraku, kalau engkau hidup baik, engkau bukan harus menimbun harta 7 turunan. Engkau cukup punya harta secukupnya. Tapi anak-anakmu juga akan diberkati luar biasa oleh Allah. Karena dia menjaga perjanjiannya dengan saudara. Berikan tepuk tangan bagi Allah. Tapi bukan berarti dia nggak punya masalah. Ayat 26 sampai 27. Kalau saudara lihat di antara ayat 12, 13 sampai 26, 27. Soalnya terus pergumulan. Orang tutup usahanya, orang tutup sumurnya, orang usir dia. Loh, dia udah kaya saudara-saudara. Sebagai orang kaya dia punya banyak pengikut. Berarti dia punya people dan dia punya power. Orang kaya itu punya 2 modal besar. Yang pertama punya people dan yang kedua punya power. Dia punya pegawai banyak dan dia punya kekuasaan sekarang. Orang mau tutup dia bisa aja ajak adu kekuatan, adu power. Tapi apa yang terjadi itu yang dia nggak buat. Kita bilang dia diusir, dia pindah. Dia usir lagi, pindah. Tapi ayat 26, 27, yang usir dia raja namanya Abimelek. Lalu dikatakan pada ayat yang ke-26, datanglah Abimelek dari Gerar, mendapatkannya bersama-sama dengan Ahuzat sahabatnya dan Pikol kepala pasukannya. Tetapi kata Isa kepada mereka, mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu? Jawab mereka, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau. Dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau. Orang yang membenci dia tadinya, orang yang mengusir dia, orang yang menutup usahanya, orang yang mau bikin susah Ishak ini. Lalu kemudian raja ini, dengar baik, bukan orang biasa, bukan orang kecil, bukan teman main
pemainnya dulu, tetapi rajanya, raja orang Filistin datang tanpa malu. Karena apa? Karena sudah nggak tahan lagi. Datang sama Ishak dan bilang, Ishak, udah malu dia. Ishak bilang, kenapa kamu datang? Kamu kan sebetulnya benci aku. Iya sih sebetulnya. Lalu dia bilang, karena aku melihat sendiri, Allah yang beserta dengan engkau itu adalah Allah yang mengangkat dan memberkatimu. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang kedua, sabar. Difitnah akan. Setelah mulai maju sedikit, difitnah orang. Setelah mulai maju sedikit, disikut orang. Setelah mulai maju sedikit, digosipin orang. Setelah mulai maju sedikit, dibicarakan tentang saudara. Udah tahu belum gitu. Itu kan kelihatan aja gereja. Itu orangnya nggak benar. Itu apa itu? Kalau kita nggak tahan, kita bilang Tuhan, saya udah nggak kuat lagi. Masalah saya banyak banget. Narga menjadi kaya dan diberkati bukan usaha yang mudah dan cepat. Butuh kedisiplinan, butuh kesabaran. Lalu selanjutnya lihat Kejadian 24. Kejadian 24 ayat 1. Adapun Abraham, sekarang kembali kita lihat Abraham. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta dikatakan apa saudara? Diberkati Tuhan dalam segala hal. Usaha jatuh bangun. Kenapa saya bilang usaha jatuh bangun? Karena Abraham sudah beberapa kali gagal. Abraham sudah berapa kali gagal. Salah satu kegagalannya waktu dia dengar nasihat pembantunya. Maksud saya dia dengar nasihat istrinya untuk mengawini pembantunya. Dia gagal. Tapi bukan berarti waktu dia gagal, dia menangis di hadapan Tuhan dan bilang, Tuhan, saya nggak mau lagi dah. Seorang yang berhasil bukan orang yang tidak pernah gagal, tapi seorang yang berhasil, seorang yang bangkit dari kegagalannya. Amin saudara. Seorang yang berhasil, catat baik, bukan seorang yang tidak punya kekurangan, tapi seorang yang bisa mengatasi kekurangannya. Seorang yang berhasil bukan seorang yang tidak pernah gagal, tapi seorang yang bisa bangkit dari kegagalannya. Dan bagi kita yang percaya, kita akan katakan, aku tahu Allahku tidak pernah akan mempermalukan aku. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Abraham alami jatuh bangunnya. Jangan kecil hati, jangan kecil hati. Jangan kecil hati. Engkau bisa punya kekurangan sebab engkau bukan Tuhan. Engkau bisa gagal sebab engkau bukan Tuhan. Engkau bisa jatuh karena engkau bukan Tuhan. Amin saudara. Suamimu bisa mengecewakan saudara sebab suamimu bukan Tuhan. Suamimu bisa gagal karena suamimu bukan Tuhan. Istrimu bisa menyakiti hati saudara karena istrimu bukan Tuhan. Amin saudara. Iya, iya. Makanya terima suami saudara apa adanya. Terima istri saudara apa adanya. Maju dalam rumah tangga yang bahagia dan minta berkat Allah karena kita tahu bahwa bersama dengan Kristus kita cakap menanggung segala perkara. Haleluya. Puji Tuhan. Abraham diberkati dalam segala hal. Menjadi kaya dan diberkati bukan usaha yang mudah dan cepat. Yang kedua, catat sekarang. Yang kedua, saya mau bagikan buat saudara. Menjadi kaya dan diberkati merupakan usaha yang seimbang antara mendahulukan kerajaan Allah dengan tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Berarti menjadi kaya dan berhasil merupakan usaha yang seimbang. Usaha yang seimbang antara mendahulukan kerajaan Allah, kerajaan Allah dengan tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Bagi orang percaya, Yesus jelas berkata dalam Markus pasal 12 ayat yang ke-17. Markus 12 ayat yang ke-17. Kita tahu bahwa Alkitab berkata, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya,
maka dikatakan apa saudara? Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Nah banyak orang pikir, oh berarti saya dahulukan kerajaan Allah. Lalu kalau gitu saya nggak usah usaha apa-apa. Yang penting saya doa, Tuhan berkati. Tidak begitu. Karena itu merupakan usaha yang seimbang. Antara mendahulukan kerajaan Allah, tetapi tetap tidak melupakan tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Salah di situ, warga negara, maksudnya sebagai orang percaya. Markus pasal 12 ayat yang ke-17 bilang begini. Lalu kata Yesus kepada mereka, dikatakan apa saudara? Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar. Dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Sampai mereka sangat heran mendengar dia. Dalam terjemahan lain dikatakan berikanlah kepada Kaisar apa yang Kaisar punya. Dan berikanlah kepada Allah apa yang Allah punya. Berarti menjadi kaya dan diberkati adalah usaha yang seimbang. Amin saudara. Perhatikan baik-baik kata seimbang di sini. Sehingga kita tahu. Sehingga kita tahu. Mana yang Kaisar punya. Mana yang tanggung jawab kita. Mana yang tanggung jawab kita kepada negeri. Mana yang tanggung jawab kita sebagai suami. Mana yang tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Tetapi di sisi yang lain. Mana yang Tuhan punya. Mana haknya Tuhan. Yang harus saya kembalikan kepada dia. Sebab kalau saya mendahulukan Tuhan dalam segala perkara. Bahkan dalam Mazmur pasal 127. Kalau kita mendahulukan Tuhan dalam segala perkara dan seimbang. Mulai dari Mazmur 127 dulu saya bacakan buat saudara. Ayat 1 sampai ayat yang kedua. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, Mazmur 127 ayat 1 dan 2. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam. Dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab dikatakan apa saudara? Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Saya selalu gambarkan gini. Ada orang kerja 14 jam. 14 jam sehari. Dengan hasil, taruhlah 20 miliar. 1 tahun, 1 bulan, atau whatever. Kerjanya 14 jam. Bikin dosa 2 jam. Masuk dalam waktu 14 jam. Punya istri muda, sehari 2 jam dia ketemu. Atau sehari dia telepon 2 jam. Pergi sama teman minum mabuk. Sekalian entertain, sekalian jaga hubungan baik. 1 jam. Marah-marah karena stres. 1 jam. Berkelahi sama bini karena bini bilang kenapa pulang malam. 2,5 jam ini. Agak panjang dikit. Sampai di situ kenapa sudah ketawa? Bareng ketawanya. Ibu-ibu ketawa, bener. Laki-laki ketawa, untung bini gue datang biar didengar. Ya kan? Ya. Sehingga akhirnya, waktu kerja benernya, tinggal 8 jam. Tapi karena dosa mengakibatkan kutuk, dosa mengakibatkan ketidaktenangan, kesannya dia kerja keras but get nothing. Kesannya dia kerja keras tapi apa yang dia dapat gak bisa dia nikmati. Tapi sekarang ada orang percaya. Taruhlah dia tobat sekarang. Tobat dia sekarang. Dari 14 jam kerja dia potong sekarang. Bahwa 2 jam setiap hari
dia harus punya waktu sama Tuhan. Karena dia punya waktu sama Tuhan, maka dia nggak bikin dosa lagi. So, karena dia nggak bikin dosa lagi, rumah tangganya peaceful, nggak berkelahi lagi, saudara-saudara. Nah, dia nggak butuh kumpul sama orang yang minum mabuk. Dia nggak butuh kumpul entertain dan segala macam. Kenapa? Karena dia udah nggak hidup lagi dengan cara seperti itu. Jadi apa yang terjadi? Dia kerja betul 8 jam. Tapi karena dia hidup takut akan Tuhan, maka apa yang terjadi? Berkat dia dapat dan berhasil. Berarti masih ada segini banyak waktu sisa. Kurang lebih saya sebut di sini 4 jam. Untuk apa? Untuk tidur. Apa artinya tidur di sini? Bukan gini. Bukan itu maksud saya. Ada banyak orang ketiduran di gereja. Saya nggak marahin kalau orang tidur di gereja. Saya betul nggak marah kalau orang tidur di gereja. Mungkin dia stres di rumah nggak bisa tidur. Iya, dia baru mau tidur sedikit, istrinya bilang, lu bukan kerja tidur aja seharian. Kalau suaminya businessman top, mau tidur, istrinya udah marah. Kamu cuma pulang untuk tidur, apa di rumah hotel? Banyak orang nggak bisa tidur di rumah. Jadi kalau di gereja kan lagi dengar firman Tuhan, semua masalah hilang, langsung. Seorang ibu datangin saya dan dia bilang, pendeta saya nggak tahan, saya malu bener kalau ajak suami saya. Sama kalau saya ajak suami saya, dia tidur. Saya kasih tahu sama dia, jangan tidur dong. Dia malah khotbahin saya, dia bilang, kan Tuhan memberkati orang yang dikasihnya pada waktu tidur. Tidur di sini bukan arti cuman, tapi artinya is resting. Artinya adalah istirahat. Dan kadangkala istirahat ini menjadi cengkrama bersama dengan keluarga. Saat-saat yang manis bersama dengan keluarga. Sehingga buat orang yang dekat dengan Tuhan, dia tidak pernah kehabisan waktu. Amin saudara. Karena Tuhan memberkati orang yang dikasihnya pada waktu tidur. Itu sebabnya usaha yang seimbang. Dalam bagian pertama saya sudah bilang. Apa artinya engkau kaya, tapi engkau bangun jam 8 pagi, engkau pulang jam 3 pagi, dan nggak ada yang bisa kau nikmati dalam hidup ini. Semuanya serba rushing. Apa-apa buru-buru. Makan pun nggak bisa dinikmati lagi. Jadi engkau tidur hanya karena harus tidur, engkau makan hanya karena harus makan. Jadi nggak ada sesuatu lagi yang bisa dinikmatin, saudara-saudara. Saudara mengerti mau saya? Kenapa? Karena nggak seimbang. Kita buang banyak waktu untuk dosa. Kita buang banyak waktu untuk stres. Kita buang banyak waktu untuk keributan. Kita buang banyak waktu untuk tekanan, untuk masalah. Dan kita nggak punya waktu resting in the hands of the Lord. Tapi saudara, waktu kita seimbang, kita dahulukan Tuhan, maka kita berkata, segala berkat-berkat ini akan kuperintahkan untuk menyertai engkau di jalan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Itu sebabnya dalam Amsal dikatakan bahwa ada orang yang menghemat luar biasa, tapi kekurangan. Tapi ada orang yang menghambur-hambur harta, tapi semakin kaya. Saya mau sudah lihat sebentar dalam Amsal pasal 10. Amsal pasal 10. Ayat yang ke-22. Saya mau semua sudah baca ayat ini. 1, 2, 3. Berkat Tuhanlah yang menjadikan apa saudara? Kaya. Dikatakan apa? Susah payah tidak akan menambahinya. Dengan lain kata susah payah kelihatannya memang betul menambahi harta. Tapi pada saat yang bersamaan juga mengurangi harta. Ada banyak orang kaya tapi terus menerus harus sumbang rumah sakit. Kenapa dia sumbang rumah sakit? Karena dia terus harus check up.
Kenapa penyakit ini sembuh, penyakit lain datang? Begitu aja. Ada banyak orang kaya tapi pengeluarannya untuk yang enggak juga harus keluar terus. Sehingga apa yang terjadi? Enggak bisa menambahi. Tetapi orang yang seimbang mendahulukan kerajaan Allah, maka tanpa dia sadari kemanapun dia pergi, berkat Tuhan menyertainya. Orang dunia di mana ada berkat di situ dia kejar. Tapi orang percaya, kata Alkitab, kemanapun dia pergi, berkat Allah akan menyertainya. Haleluya, berikan tepuk tangan. Hal yang ketiga sekarang, menjadi kaya dan diberkati adalah hasil dari apa yang kita tabur. Saya ulangi sekali lagi. Hal yang ketiga, menjadi kaya dan diberkati itu merupakan hasil dari apa yang kita tabur. Saya ulangi sekali lagi, menjadi kaya dan diberkati itu adalah hasil dari apa yang kita tabur. Nah, saya sekarang ingin saudara melihat Mazmur. Saudara buka Mazmur. Mazmur pasal 126. Mazmur 126. Mazmur 126. Ayat yang kelima sampai ayat yang keenam. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, dikatakan apa saudara? Akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Berarti hal yang ketiga, menjadi kaya dan diberkati adalah hasil dari apa yang kita, saudara, tabur. Alkitab berkata, orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Kalau engkau menabur dengan dosa, engkau membangun usaha dengan dosa, engkau membangun karir dengan dosa, engkau mulai pekerjaan dengan kelicikan, dengan penipuan, dengan segala dusta, saya mau beritahu cepat atau lambat, engkau akan menuai kebinasaan. Tapi kalau engkau menabur dalam kejujuran, untuk sementara orang boleh tertawakan saudara dan bilang, jujur melulu kapan kayanya? Suci melulu kapan majunya? Tapi saya mau beritahu kapan majunya saudara? Waktu Tuhan angkat dan bela saudara. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah, mungkin saudara bilang apa yang harus kita tabur? Secara cepat saya mau sampaikan buat saudara. Yang pertama, rajin dan setia. Itu yang pertama. Rajin dan setia. Yang kedua, hikmat. Nanti saya jelaskan satu-satu. Rajin dan setia. Yang kedua, hikmat. Dan yang ketiga, tidak licik. Tidak mencampurkan hikmat dengan kelicikan. Menjadi kaya dan diberkati adalah hasil dari apa yang kita tabur. Rajin dan setia. Soalnya lihat sebentar dalam Amsal pasal yang ke-10. Amsal pasal yang ke-10. Amsal pasal yang ke-10 ayat yang keempat. Tangan yang lamban dikatakan apa saudara? Membuat miskin. Tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Apa artinya rajin? Saya catat di sini. Jangan takut mulai dari yang kecil. Alkitab bilang orang yang setia dengan perkara kecil akan Tuhan berkati dalam tanggung jawab yang lebih besar. Orang yang rajin, orang yang tidak malu, orang yang tidak takut mulai dari yang kecil. Lalu yang kedua, jangan takut merancangkan yang besar. Merancangkan yang besar biasanya resikonya juga besar. Dan jangan takut. Orang-orang yang berhasil bukan orang yang bermimpi kecil. Orang yang berhasil adalah orang yang menyadari bahwa Allahnya besar. Dan karena Allahnya besar, jangan takut merancangkan yang besar. Jangan bilang, wah nanti kalau saya udah buat perkara besar, saya udah terlalu sibuk, nanti nggak punya waktu sama Tuhan. No. Masalah waktu adalah masalah bagaimana saudara memanagenya dan bagaimana saudara mengerti bahwa itu adalah top priority. Itu menjadi
prioritas utama. Bahwa saudara bilang, Tuhan harus yang utama. Amin saudara. Dan saudara taruh Tuhan yang paling utama, maka saudara akan lihat bahwa engkau tidak akan turun, tapi engkau pasti naik. Yang kedua, hikmat. Saudara lihat pada Amsal pasal 3. Amsal pasal 3 ayat 13 sampai 15. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Hikmat. Apa artinya hikmat? Jangan takut pikirkan apa yang orang lain belum pikirkan. Saya ulangi sekali lagi. Jangan takut pikirkan. Jangan takut memulai sesuatu yang orang lain belum pikirkan. Sekarang ini banyak orang senangnya ikut-ikutan. Sekarang ini senangnya orang tuh ikut seperti orang lain. Indonesia pernah bikin kejutan beberapa tahun yang lalu. Waktu orang jual aqua. Orang mulai bilang, ngapain? Orang Indonesia kok jual air putih? Dan saudaraku, hari ini saudara akan punya ratusan merek aqua. Aqua, Aquaria, Aquana, Duatang, apalagi segala macam lah pokoknya lah. Ya kan? Ria-ria, apalah, Aria lah, ya segala macam lah. Kenapa? Karena orang kadangkala takut memulai sesuatu yang belum dipikirkan oleh orang lain. Betul saudara? Orang senangnya ikut-ikutan. Kopi orang lain punya. Ingin jadi seperti orang lain. No, our God is a specific God. Allah kita tuh Allah yang spesifik sekali. Allah kita tuh Allah yang khusus sekali. Dia berkati anak-anaknya secara khusus dan luar biasa. Amin saudara. Dan yang ketiga, tidak mencampur adukan hikmat dan kelicikan. Ada banyak orang pikir asal dia bisa keluar dari masalah, dia pikir itu hikmat. Hikmat beda sama licik saudara-saudara. Hikmat itu konotasinya pintar secara positif, licik pintar secara negatif. Setan itu nggak pintar saudara-saudara. Setan itu licik. Betul saudara? Saya suka dengar orang Kristen bersaksinya salah. Dia bilang, saudara-saudara, saya cinta Tuhan, saya mengasihi Tuhan. Tapi saudara-saudara, setan itu begitu pintar sekali saudara-saudara. Setannya langsung bilang, amin. Terima kasih buat kesaksiannya. Itu kita bukan lagi bersaksi untuk Tuhan, kita lagi bersaksi untuk setan itu saudara-saudara. Setan di neraka langsung, terima kasih, itu orang baik sekali sama kita. Terima kasih itu. Dia sampaikan program neraka di gereja katanya. Setan gak pintar, setan licik. Setan gak pintar, sekali lagi tanamkan baik-baik. Kalau sudah bersaksi di mana-mana, jangan pernah ngomong setan itu pintar, kesenangan dia. Setan itu licik. Saudara lihat Hosea sekarang. Hosea pasal 10. Hosea itu persis habis Matius, Markus, Lukas, Yohanes, terus Hosea. Ada yang betul lagi cari di situ. Enggak. Hosea itu udah tengah-tengah antara Mazmur sampai Malaki. Habis Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Sefanya, Hagai, Zakaria, Malayaki. Jadi udah deket-deket itu, nabi-nabi kecil situ, Hosea. Oke. Hosea pasal 10 ayat yang kedua. Hati mereka licik. Sekarang dikatakan apa saudara? Mereka harus menanggung akibat kesalahannya. Dia, Allah, akan menghancurkan mesbah-mesbah mereka dan akan apa saudara? Meruntuhkan tugu-tugu berhala mereka. Tadi rajin dan setia sudah saya jelaskan buat saudara. Jangan takut mulai yang kecil, setia. Jangan takut merancangkan yang besar, lalu hikmat. Jangan takut pikirkan apa yang orang lain belum pikirkan. Dan yang ketiga saya sudah bahas, tidak mencampur adukan hikmat dan kelicikan. Kenapa? Karena waktu kita licik, Alkitab berkata sekarang waktunya. Berarti ada waktunya Allah beri kesempatan baginya.
Ada waktunya Allah berkata, kamu harus kembali dari kelicikanmu. Tapi jika dia tetap hidup dalam kelicikan, ada saatnya Tuhan akan datang dan bilang, enough is enough. Selesai. Untuk sementara, saudara boleh dipuji orang dan orang boleh bilang, berhasil, bagus. Tapi saya mau beritahu buat saudara, ada masanya, apa yang kau tabur, itu juga akan kau tuai. Kau tabur dalam kelicikan, dan kau akan tuai dalam kebinasaan. Kau tabur dalam kebenaran, kau tabur dalam kesetiaan, kau tabur dalam cinta kepada Kristus, kau tabur dalam kesungguhan. Engkau akan melihat kuasa kemenangannya, berkatnya tercurah luar biasa. Haleluya, haleluya. Sekali lagi saya mau ulangi, rancangan Allah bagi saudara untuk memberkati anak-anaknya. Dan saya mau beritahu, Allah Abraham, Allah Salomo, Allah Hizkia, Allah Yusuf, Allah Ishak, Allah yang memberkati mereka semua. Siapa dia saudara? Bapak saya, Bapak saudara, Bapak kita. Amin saudara. Yang setiap hari kita datangi waktu kita berkata, Bapa kami yang di sorga. Dia Bapak kita. Pertanyaan saya buat saudara, apa alasannya Bapak tidak mau berikan sesuatu yang dia berikan kepada Salomo? Kenapa Bapak tidak berikan? Dia mau. Tapi persoalannya, seringkali kita nggak mengerti. Dan yang kedua, karena kita nggak bisa dipercaya. Karena kita nggak bisa dipercaya, kita mulai jadi sombong. Kita mulai jadi lupa diri, kita mulai jadi lupa Tuhan. Tapi hari ini saya mau beritahu dalam kasih Kristus. Kalau saudara mau mengerti kebenaran firman Tuhan kembali, dan engkau dapat menjadi orang yang dipercaya, maka saya percaya berkat-berkat Allah akan dahsyat dan luar biasa. Yusuf mulai dari seorang budak, tapi dia bisa diberkati. Amin saudara. Nggak ada orang yang hari ini bisa duduk di sini dan bilang, kayaknya Tuhan nggak bisa berkati saya pendeta. No, Allah bisa. Amin saudara. Allah bisa. Allah bisa. Allah bisa. Allah bisa. Bilang sama-sama semua, Allah saya bisa. 1, 2, 3. Allah saya bisa. Katakan sama-sama, Allah saya bisa. Sekali lagi, Allah saya bisa. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita bangkit berdiri, kita datang sama Tuhan. Kita datang sama Tuhan. Katakan Yesus terbesar. Katakan Yesus terbesar. Nyanyikan pujian ini. Datang pada Yesus, katakan Tuhan, Engkau lebih besar dari kegagalanku. Engkau lebih besar daripada pergumulanku. Engkau lebih besar daripada kesulitan ekonomiku. Engkau lebih besar daripada masalah yang kuhadapi. Engkau lebih besar dari tantangan yang kujalani. Engkau lebih besar daripada gunung yang harus kudaki. Engkau lebih besar, Engkau lebih besar. Dia sembuhkan, dia ampuni, dan dia beri pertolongan. Dia beri pertolongan. Ucapkan dengan iman bahwa Yesus lebih besar dari segala perkara. Haleluya. Nyanyi sama-sama sekarang. Katakan Yesus terbesar. Amin, amin. Yesus terbesar. Katakan dia cintaku. Amin. Amin. Katakan Tuhan engkau cintaku. Dan itu sebabnya engkau tidak akan melihat aku menderita. Dia sembuhkan kalau dia jumpai sakit. Dia ampuni kalau dia jumpai dosa. Dia beri pertolongan waktu dia lihat beban berat. Amin. Panggil nama Yesusmu, katakan Yesus lebih besar. Masalahmu akan kecil dan hilang ketika engkau memandang Yesus. Dia tak berubah, katakan Yesus terbesar. Nyanyi sama-sama, nyanyi dengan iman, nyanyi dengan iman. Katakan, aku tak perlu takut. Yesusku lebih besar. Aku perlu berjalan dalam kebenaran.
dia cintaku. Amin, haleluya. Katakan dia sembuhkan, dia ampuni. Katakan dia beri pertolongan. Amin, haleluya, haleluya. Ucapkan dengan iman, katakan dia tak berubah. Haleluya. Yesus luar biasa. Yesus tak pernah kecewakan. So nyanyi sekali lagi sekarang. Biarkan malam ini Yesus jamah saudara. Biarkan malam ini Yesus jamah saudara. Bapak, kami baca firman-Mu. Kami gali kebenaran. Kami timba kebenaran yang luar biasa. Dan hamba doa sekarang. Hamba tahu Kau cinta kami. Hamba mengerti. Dan sekarang hamba doa bagi jemaat-Mu. Jamah sekarang. Beri pertolongan. Amin. 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 Haleluya. Sama-sama sekarang katakan dia tak berubah. Yesus tidak pernah gagal, saudara. Yesus tidak pernah gagal. Ayo sekarang mulai percaya sungguh-sungguh sama Dia. Bertahun-tahun setan menipumu, saudaraku. Bertahun-tahun setan tanamkan konsep bahwa engkau akan menderita, engkau tidak akan bahagia, engkau gak bisa jadi kaya, engkau gak bisa maju, engkau gak bisa diberkati, dan engkau tidak mengerti janji-janji Allah. Sehingga engkau pikir bahkan jadi kaya itu dosa, menjadi diberkati, minta Tuhan supaya berkati saya secara keuangan. Kita pikir itu dosa, kita pikir kita memang harus menderita dan sengsara. Tapi malam ini lepaskan pikiran itu, lepaskan kutuk kemiskinan itu, lepaskan segala penderitaan itu, hidup dalam firman Allah dan maju dalam iman. Saya mau doa buat saudara. Mungkin ada saudara yang berkata, itu yang sedang saya alami. Saya selalu merasa diri minder. Saya mau bilang sama saudara, Yusuf pun budak, tapi dia nggak punya mentality of slave. Dia nggak punya mental budak. Tetapi dia punya mental anak raja, dia punya mental disiplin, dia punya mental prajurit Allah yang agak berani. Kemiskinan bukan akhir. Tantangan keuangan, masalah ekonomi bukan penderitaan yang seharusnya kau jalani. Tapi kau harus menang. Kau harus menang. Yang memberkati Abraham itu Bapak saudara. Yang memberkati Abraham itu Bapak saya. Yang memberkati dunia ini adalah Bapak kita, Dia yang punya semuanya. Jika hari ini kau berkata, Tuhan, aku minder sekali dengan berbagai kekuranganku. Taruh tangan kananmu di dada. Saya mau doa buat saudara, saya mau doa. Mungkin saudara kebanyakan berkhayal. Supaya kaya cepat, supaya berhasil cepat, nggak ada itu. Butuh disiplin, butuh sabar. Kalau engkau jatuh itu bukan akhir dari perjuanganmu. Bangkit, engkau masih punya Yesus. Jangan takut rancangkan yang besar. Jangan takut berbeda dengan orang lain. Tapi maju dengan iman. Untuk permuliakan nama Tuhan. Taruh tangan kananmu di dada. Tapi kadang-kala engkau gak bisa dipercaya. Ketika engkau diberkati, engkau lupa Tuhan. Ketika engkau diberkati, engkau lupa tanggung jawabmu. Ketika engkau diberkati, engkau tidak buat untuk pekerjaan Tuhan, engkau tidak jangkau jiwa-jiwa, engkau tidak memberi untuk meluaskan pekerjaan Tuhan, engkau mulai menjadi suami yang lupa diri, engkau lupa tanggung jawabmu sebagai istri, dan akhirnya apa yang terjadi? Kekayaan hanya menjerumuskan engkau, kekayaan hanya membuat engkau menderita, kekayaan hanya membuat masalah rumah tanggamu lebih banyak lagi. Jika engkau berkata, Tuhan, aku mau sadar, aku mau ingat, aku mau memuliakan Tuhan dengan apa yang ada. Aku mau jadikan harta itu hambaku. Sehingga
Rumah tanggaku bisa bahagia, pekerjaan Tuhan bisa maju, hidupku bisa menikmati segala berkat-berkat Allah. Taruh tangan kananmu di dada dan saya mau doa buat saudara. Ingat, apa yang kau tabur itu yang akan kau tuai. Kalau engkau tabur dalam dusta, engkau tabur dalam kelicikan, engkau tabur dalam dosa, yang penting engkau dapat uang, yang penting kau berhasil. Saudaraku, satu saat God will come to you. Nathan bilang enough is enough. Selesai. Engkau gak bisa buat apa-apa lagi. Itu sebabnya perbaiki cara hidupmu, perbaiki semuanya. Untuk engkau hidup benar, engkau hidup suci, Allah mulai berkati engkau. Katakan, Tuhan, ini hidupku Tuhan. Aku mau lebih dekat dengan engkau. Aku mau lebih dekat dengan engkau. Dan merasakan berkat-berkatmu tercurah. Taruh tangan kananmu di dada. Mungkin karena kesibukanmu, engkau gak punya waktu lagi sama Tuhan. Abraham jadi kaya, mesti pergi ke sana, mesti pergi kemari, mesti pindah ke sana, mesti pindah kemari. Tapi dia selalu buat waktu untuk Tuhan. Sebab selama engkau gak punya waktu sama Tuhan, engkau akan goyah, engkau akan goyah. Engkau gampang terserang, engkau gampang diseret oleh dunia, engkau gampang tertekan, engkau gampang stres, engkau gampang kecewa, engkau gampang marah-marah, engkau gampang sakit hati. Tapi kalau engkau dekat Tuhan, apapun yang terjadi, you become a bold man. Engkau jadi orang yang tegar, engkau jadi orang yang strong, engkau jadi orang yang kuat, engkau jadi orang yang menguatkan banyak orang. Sehingga hari ini kau dengar firman Allah, taruh tangan kananmu di dada. Kau katakan, Tuhan, aku mau dekat dengan Yesus, aku mau dekat dengan Yesus. Sehingga aku akan semakin maju, aku semakin diberkati. Dan aku semakin maju dan berhasil dalam tugasku. Semua saudara yang taruh tangan kanan saudara di dada. Saudara yang taruh tangan kanan di dada sekarang. Saudara boleh angkat tangan dua-dua tinggi-tinggi. Dan saya mau doa, mungkin kau sudah jauh sama Tuhan. Mungkin hidupmu sudah penuh dengan kegelisahan, hidupmu penuh dengan kesulitan. Saya boleh angkat tangan dua-dua tinggi-tinggi dan saya mau doa sekarang. Bapa, dalam nama Yesus, Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat di hadapanmu. Engkau lihat mereka yang berharap dan berseru kepadamu. Engkau lihat mereka yang terikat. Engkau lihat mereka yang hidup di bawah kutuk kemiskinan. Dan sekarang percaya firman-Mu dan mengerti kebenaran-Mu. Hamba lepaskan setiap curse di dalam nama Yesus, dibebaskan dari umat-Mu. Demi nama Yesus, mereka boleh lihat kemuliaan-Mu. Dan Tuhan, mereka boleh jadi orang yang rajin dan setia. Mereka boleh jadi orang yang disiplin dan sabar. Mereka boleh jadi orang yang alami berkat-berkat-Mu. Hamba doa sekarang demi nama Yesus, sehingga mereka diberkati. Ada kemajuan dalam usaha mereka, ada kemajuan dalam pekerjaan mereka, ada kemajuan dalam karir mereka. Sehingga orang percaya tidak turun tapi diangkat naik, tidak menjadi ekor tapi dipimpin menjadi kepala oleh kuasa-Mu, karena itu janji-Mu. Tetapi Tuhan, di tengah kekayaan yang melimpah, mereka punya waktu sama Tuhan, mereka dekat sama Tuhan. Sehingga mereka kokoh, rumah tangga mereka diberkati. Sehingga mereka bukan hanya memiliki, tapi mereka bisa menikmati anugerah-anugerah Allah. Demi nama Yesus, jamah sekarang, jamah dengan kuasa-Mu, jamah sekarang. Sehingga pekerjaan Tuhan luas, sehingga jiwa diselamatkan, sehingga pekerjaan Tuhan dahsyat Tuhan. Demi nama Yesus. Dan dunia boleh melihat, orang percaya diberkati. Dunia boleh lihat, rumah tangga Kristen diberkati. Terima kasih Tuhan. Dunia boleh lihat anak-anak muda Kristen diberkati oleh kuasa-Mu. Demi nama Yesus. Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat dengan kebutuhannya masing-masing. Hamba mengasihi umat-Mu, hamba mengasihi jemaat-Mu. Dan hamba doakan dalam nama Yesus, berkat Allah mengalir, berkat Allah mengalir, berkat Allah mengalir dalam kuasa-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Jamah sekarang Tuhan. Engkau lihat beban, Engkau lihat kesulitan. Tangan yang berlubang paku, jamah. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Nikmati kasih Tuhan, nikmati jamahan Tuhan, nikmati kebaikan. Roh Kudus mau mulai menjamah. Roh Kudus, angkat segala beban, angkat segala kutuk, angkat segala sakit. Amin. Amin. Amin Yesus.
Amin Yesus, kami mau nikmati hadirat-Mu. Oh besar, Kami mau rasakan diam dengan Tuhan. besar Kuasanya, katakan tak terukur, tak terhingga. tak terhitung, tak terhingga Kasihnya, kasihnya. katakan sama-sama, oh besar. Oh besar, Amin. besarlah kasih Allah. Oh besar-besarlah kasih Allah. Besar, Besar. besar Nyanyi sama-sama, katakan Tuhan anugerah-Mu besar dalam hidupku. oh besar, Besar. Oh haleluya, kuasanya. kuasanya. Oh jamaah yang sakit, jamaah yang berbeban berat, jangan lalui satu orang pun Tuhan. Tak terhingga Hingga kasihnya. kasihnya. Katakan oh besar, besarlah kasih Allah. Oh besar, besarlah kasih Allah. Oh besar, besarlah kasih Allah. Oh besar, besarlah. Amin. Kasih Allah. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Bersama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, silakan duduk. Tuhan memberkati.